hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Amin, benar ya Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin Yesus. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana, jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hati-Mu, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan Tuhan, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Benar ya Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Amin, benar ya Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu.
setiap kita untuk menaikkan pujian, sembah kita, pengagungan kita kepada Tuhan, rasa syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Kemurahan-Mu Yesus, haleluya. Kuduskan, sucikan, ampuni setiap kami, agar kami boleh layak ada di hadirat-Mu, layak untuk menghadap-Mu Tuhan. Oh, menaikkan pujian, sembah kami kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih atas kebaikan-Mu, atas hadir-Mu pagi ini ya Tuhan. Yesus, kami mengundang hadirat-Mu Tuhan. Kami mengundang Engkau ada bersama-sama dengan kami, menjamah setiap kami, melawat setiap kami Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Engkau Allah yang terlalu baik, Allah yang teramat baik. Haleluya, haleluya. Katakan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, ungkapkan isi hatimu. Oh, untuk Engkau dapat menyenangkan hati Tuhan setiap hari, setiap saat. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, dahsyat dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap Tuhan, oh kuasanya. Yesus, kami rindu menyenangkan hati-Mu pagi ini Bapa. Sempurnakan pelayanan kami, sempurnakan ibadah kami. Kami mengundang
mengundang hadirat-Mu, oh ada di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami yang hadir. Kami percaya pertolongan-Mu ajaib, pertolongan-Mu sempurna, dan kami boleh menikmati, merasakan hadirat Tuhan pagi ini. Kami yakin Tuhan Engkau berkuasa. Oh, lewat ibadah kami dari awal sampai selesainya, kami boleh melihat mujizat lawatan-Mu terjadi dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami pada pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kami, oh lewat sorak-sorai kami, dan biarlah Engkau Allah yang bertahta di atas pujian kami, dan hati Tuhan disenangkan. Kami mengucap syukur Bapa, di dalam nama Yesus kami alaskan mintakan doa kami. Haleluya. Yang percaya mau diberkati Tuhan. Kami siap Tuhan untuk masuk lebih dalam, memuji membesarkan, kuduskan setiap kami Tuhan, untuk kami layak masuk dalam hadirat-Mu. Bertahtalah di tempat ini Tuhan, biarlah hati-Mu disukakan, bersuka cita Tuhan di tempat ini, kuasa Allah turun tempat ini. Kami tabiskan ibadah ini, kami mulai di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita membesarkan nama Tuhan. Kasih jabat kanan kiri, mari kita memuji Tuhan. Bapak Ibu tetap bangkit berdiri, kita pujikan pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Angkatkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Amin, haleluya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Amin. Datang ke hadirat Tuhan, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Amin, haleluya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas puji, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Amin, benar Tuhan. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Amin. Haleluya. Glory, haleluya. Tuhan Yesus bertahta di atas puji-pujian kita. Amin, puji Tuhan. Pujian yang berkata bahwa ikut Tuhan Yesus itu tidak akan rugi, ya. Ikut Tuhan Yesus itu membuat hati kita tenang.
Tapi kita memuji ini dengan bahasa Jawa ya. Pasti Bapak Ibu Saudara sekalian bisa ya. Nderek Gusti ora rugi, nyatane puji Tuhan. Nderek Gusti ora rugi, nyatane. Nderek Gusti saya ayem atine. Mundak berkah, derek Gusti ora rugi, nyatane amin. Derek Gusti saya ayem atine, mulane Gusti Yesus tak puji ing selawase. Derek Gusti ora rugi, nyatane. Derek Gusti saya ayem monggo monggo sami derek Gusti, monggo monggo sami derek Gusti, monggo sami derek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng, monggo monggo sami derek Gusti, monggo monggo sami derek Gusti, monggo sami derek Gusti, amin. Gusti Yesus juru wilujeng, monggo monggo sami derek Gusti, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Monggo sami derek Gusti ya. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan juru selamat dalam kehidupan saudara dan saya, yang sanggup memberikan kelepasan, memberikan pertolongan, memberikan sukacita damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Amin, puji Tuhan. Kita terus memuji Tuhan. Kita akan menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Amin, benar ya Tuhan. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Ayo Bapak Ibu bangkit berdiri. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Mula hidupku telah ditebus, amin, oleh kuasa
yang Tuhan mau inginkan. Asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Amin, haleluya. Biarlah hidup kita yang bukan milik kita lagi benar-benar kita persembahkan hanya kepada Tuhan Yesus, Allah yang maha perkasa, maha agung, maha mulia, yang selalu memberkati saudara dan saya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas pujian pengagungan kami. Kami percaya pujian pengagungan kami naik di hadirat-Mu Tuhan. Dan saat ini kami membuka pintu hati kami, pendengaran kami untuk firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita punya Bapa yang selalu mengasihi kita. Bapa yang selalu tidak memandang bentuk dan rupa kita. Bapa yang selalu menjaga kita, mengajari kita melewati badai kehidupan ini. Puji Tuhan, kita pujikan pujian yang berkata, Engkau Bapa yang mengasihiku. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku. Amin Tuhan. Tak kau pandang bentuk dan rupa. Terima kasih Tuhan. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Benar ya Tuhan. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Amin, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tak kau pandang bentuk dan rupa. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Benar Tuhan. Engkau
mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau ingatkan. Ku berjalan sendirian sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik. Amin, amin, haleluya. Oh Yesus, oh haleluya, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan. Ku berjalan sendirian sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan. Ku berjalan sendirian sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang, katakan dengan sungguh-sungguh, oh isi hati kita, ungkapkan di hadapan Tuhan bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Dia. Yesus, haleluya, haleluya. Glory, 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 haleluya. Yesus Bapakku yang baik, Kau Bapakku yang baik. Kami perlu Engkau Tuhan, kami membutuhkan hadir-Mu setiap hari.
bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Engkaulah kemuliaanku Tuhan. Engkaulah sumber sukacitaku, sumber damai sejahtera dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih atas semua berkat-berkat-Mu. Terima kasih atas kasih sayang-Mu Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu, rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari. Terima kasih atas semua yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dan lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kami. Sekali-kali Engkau tidak akan pernah melupakan kami. Amat terlebih Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami di setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam setiap helaan nafas kami tetap membutuhkan firman-Mu yang membimbing, menuntun, memimpin setiap langkah-langkah kami. Kuduskan, sucikan, ampuni setiap kami agar kami boleh layak ada di hadapan-Mu. Kami layak untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang kudus dan mulia. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kuasa yang bukan daripada-Mu kami bersatu hati, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Bila kuasa Rohul Kudus-Mu saja yang menguasai, mengendalikan, oh Tuhan, ruangan ini. Dan oh Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sudah memakai hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-pesan yang daripada-Mu. Kami akan duduk diam mendengarkan, oh Tuhan, dan akan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya, yang percaya dan semua mau diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Sudah siang ini ya, sudah jam 11 kurang. Bapak Ibu Saudara, pada siang hari ini firman Tuhan saya akan sampaikan lewat kitab Amsal. Kitab Amsal Fatsal yang ke-13 ayat yang ke-13 sampai yang ke-25. Ayat ini cukup panjang, kita akan baca silih berganti. Saya mulai ayat yang ke-13, ayat yang ganjil Bapak Ibu Saudara, ayat 14 sampai ayat yang ke-25. Kalau sudah menemukannya, saya menjemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan baca silih berganti ayat ini. Kitab Amsal Fatsal yang ke-13 mulai ayat yang ke-13 sampai yang ke-23. Firman Tuhan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat-pengkhianat mencelakakan mereka. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Keinginan yang terlaksana menyenangkan hati, menghindari kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal.
Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Huma orang miskin menghasilkan banyak makanan, tetapi ada yang lenyap karena tidak ada keadilan. Orang benar makan sekenyang-kenyangnya, tetapi perut orang fasik menderita kekurangan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, judul khotbah saya pada siang hari ini adalah bagaimana menjadi orang cerdik. Ya. Karena Tuhan juga menyuruh kita di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16, di sana dikatakan, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bagaimana sih menjadi orang cerdik itu? Orang cerdik itu sama seperti orang yang bijaksana. Orang bijaksana seperti yang penulis kitab Amsal ini juga adalah orang yang bijaksana. Artinya orang yang dipenuhi oleh hikmat. Dia adalah Salomo, walaupun kita melihat sejarahnya dari Salomo ini, bagaimana dia awal-awalnya dipakai Tuhan, ya luar biasa. Bahkan dia diberikan hikmat dari Tuhan. Hikmat adalah kepikiran Tuhan yang menunggangi kepikiran manusia yang terbatas. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, menjadi seorang raja yang memerintah di Israel menggantikan ayahnya yaitu Daud, dan dia tidak minta apa-apa, dia hanya minta hikmat dari Tuhan supaya dia dapat memimpin bangsanya yaitu bangsa Israel. Tapi ketika dia diberikan hikmat, saudaraku, ya hikmatnya cukup terkenal ya. Dia menulis kitab-kitab mulai dari pengkhotbah, ada Kidung Agung, bahkan juga Amsal. Ya, itu yang ditulis oleh Salomo, dan karena terkenal hikmatnya, akhirnya apa yang terjadi di akhir kehidupannya, karena ya seorang Salomo ini, seorang raja ini yang memerintah di Israel, akibat dari dia tidak menguasai dengan baik apa hikmat yang dia dapat dari Tuhan, akhirnya ya dia akhir hidupnya dia harus menyembah berhala bersama. Kita tahu ya istrinya yang begitu banyak, kurang lebih 1.700 istri dan 300 gundik. Raja ini terkenal dengan suka kawin, saudaraku ya. Tapi kita jangan melihat endingnya, tetapi kita melihat apa hikmat ya, kebijaksanaan yang diberikan Tuhan kepada Salomo ini. Dia terkenal dengan kebijaksanaan, dengan hikmat, karena dia orang yang cerdik. Salah satu contoh di dalam Alkitab, seorang cerdik adalah seorang yang bijaksana. Lawan dari seorang yang cerdik adalah seorang yang licik tentunya ya. Licik itu konotatif yang negatif tentunya. Tuhan menyuruh kita supaya kita menjadi orang yang cerdik. Saya langsung aja ke poin-poinnya. Bagaimana kita harus menjadi orang yang cerdik menurut firman Tuhan. Di sini firman Tuhan katakan menjadi orang yang cerdik. Yang pertama itu adalah ayat yang ke-13, dia tidak meremehkan firman, tetapi apa? Taat kepada perintah. Dan kalau dia taat kepada perintah, maka dia akan menerima balasan. Jadi menjadi orang yang cerdik, saudara, orang yang bijaksana, orang yang penuh hikmat. Dimanapun dia pergi dan dia berada, apapun yang dia dengar, apapun yang dia terima, saudaraku, dia tidak meremehkan semua. Kan kebanyakan orang ada kalanya sudah punya titel, sudah punya gelar, sudah punya pangkat, jabatan.
ada kalanya mau disanjung-sanjung, maunya dihargai, maunya dihormati dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita kembali kepada Alkitab, kita kan bukan orang dunia, tetapi kita orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Kita yang sudah ditebus, diselamatkan oleh Tuhan. Kehidupan kita, background latar belakang kita adalah seorang hamba Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan, dimanapun kita pergi dan kita berada, supaya kita dikatakan orang cerdik, orang yang bijaksana, orang yang pinter, adalah orang yang tidak meremehkan segala sesuatu. Termasuk kalau kita datang ke gereja, kita datang ke persekutuan, kalau kita melihat orang yang melayani di sana, apakah itu singer, WL dan lain sebagainya, atau orang yang menyampaikan firman Tuhan, mungkin di pemandangan kita, wah orang ini kok biasa-biasa aja ya. Tetapi kalau kita mau renungkan, kita mau melihat bahwa di contoh-contoh di dalam Alkitab, bahwa orang-orang yang punya latar belakang yang tidak berpendidikan tetapi dipakai Tuhan luar biasa. Kalau kita lihat juga murid-murid Tuhan, mereka pendidikannya tidak terlalu tinggi ya. Ya hanya rata-rata ya seperti Petrus, nelayan, dan tapi mereka dipakai Tuhan. Sekali mereka berkhotbah seperti Petrus, 3.000 orang bertobat. Bahkan juga mereka bisa menulis kitab-kitab yang ada di tangan kita, Alkitab yang kita boleh baca, kita renungkan. Mereka boleh menerima hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan. Mereka cerdik, saudaraku. Karena apa? Mereka takut kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Amsal 1 ayat yang ke-7, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi tidak usah susah-susah sebenarnya kita mencari hikmat, kita mencari kecerdikan, kita mencari kepintaran di mana-mana. Kita takut aja kepada Tuhan. Amin. Takut dalam arti di sini, saudaraku, kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Maka Roh Kudus itu yang akan memberikan kita hikmat, memberikan kita kebijaksanaan, memberikan kita kepandaian. Sehingga kita dapat penuh hikmat di sana, saudaraku. Seperti seorang Salomo. Dia dikatakan penuh hikmat. Karena apa, saudaraku? Dia ketika berdoa kepada Tuhan, dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta harta, tetapi dia minta hikmat. Dan itu Tuhan berikan kepadanya sehingga dia dapat memimpin rakyatnya dengan baik ke depan. Jadi menjadi seorang yang cerdik, untuk kita bisa dikatakan orang yang cerdik, orang yang bijaksana. Sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca pada siang hari ini, adalah kita tidak meremehkan segala sesuatu. Bahkan juga kita tidak meremehkan firman Tuhan yang kita dengar setiap minggu di gereja ataupun di persekutuan di mana-mana. Banyak orang akhir-akhir ini meremehkan segala sesuatu, dianggap hal itu ya biasa. Akhirnya banyak yang mengakibatkan segala sesuatunya fatal dalam hidupnya. Karena dia menganggap, wah itu kok bisa saya lakukan, bisa kecil bagi saya, ya kan. Banyak orang menganggap hal-hal kecil, tetapi biasanya orang tersandung dari hal-hal yang dianggap remeh, hal-hal yang sepele, saudaraku ya. Karena bagi dia mungkin tidak kelihatan, tetapi kalau dia menganggap segala sesuatu itu remeh, pasti akan berakibat fatal di dalam kehidupannya. Tetapi orang yang cerdik adalah orang yang tidak meremehkan segala sesuatu, tetapi taat kepada perintah. Seperti seorang bawahan, seorang prajurit yang taat kepada pemimpinnya, yang taat kepada komandannya. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh komandannya, sehingga dia dapat melakukan dengan baik. Dan akhirnya apa dikatakan di sana, dia menerima balasan
tentunya dari seorang pemimpin yang memberikan tugas kepadanya dan dia melakukan dengan taat sehingga semuanya boleh berhasil di dalam hidupnya. Itu yang pertama, seorang cerdik menjadi seorang cerdik adalah seorang yang tidak meremehkan firman Tuhan, tetapi taat kepada perintah dan dia akan menerima balasan dari Tuhan. Dan poin yang kedua, menjadi seorang cerdik adalah seorang yang tidak berkhianat. Di dalam ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 kita baca, kita lompat ayat-ayat poin-poin yang penting di sini. Ayat yang ke-14 dan 15, ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat mencelakakan mereka. Seorang yang cerdik adalah seorang yang tidak berkhianat. Artinya, ya, dia tetap pada keputusannya, dia tetap pada pendiriannya, dia mempunyai integritas, saudaraku. Ada orang sering berbicara tentang integritas, tapi tidak tahu apa arti dari integritas itu. Menurut saudara apa itu integritas? Integritas itu gampang aja kan, satu kata dalam perbuatan, itu kan integritas ya. Apa yang dia katakan itu yang nampak di dalam perbuatannya. Kalau orang mengatakan ini, mengatakan segala sesuatu tapi tidak nampak, tidak kelihatan di dalam perilakunya, berarti orang ini tidak punya integritas. Tetapi kalau orang yang melakukannya dengan setia, dia mempertahankan integritasnya, tentunya dia tidak berkhianat. Baik seorang suami di dalam rumah tangganya, dia tidak berkhianat kepada suaminya, ya kan? Begitu juga sebaliknya. Istri tidak berkhianat kepada suaminya, dan seorang bawahan tidak berkhianat kepada atasannya. Iya, apa benar ta? Tapi ini banyak terjadi juga, saudaraku ya. Banyak akhir-akhir ini karena keadaan sekarang ini mungkin sudah keadaan yang tidak menentu. Kalau saya melihat banyak orang-orang yang lagi bingung sekarang ini. Dalam arti ya, dia sudah tidak lagi memakai akal sehat, dia sudah tidak mempertahankan lagi integritasnya, saudaraku. Jadi dia melegalkan semuanya. Ya, dia anggap ya karena situasi kondisi saat ini sudah ya tidak karu-karuan ya. Kalau kita melihat ya banyak hal yang terjadi baik di dalam bangsa kita maupun juga di belahan-belahan dunia yang lain. Saya baca artikel, saudaraku, ya karena keadaan yang tidak menentu sampai saat ini, banyak hal yang ya membuat orang istilahnya ya melakukan segala sesuatu itu yang tidak sesuai dengan ya akal sehat aja ya. Ya, berita terbaru kalau kita lihat ya akhirnya orang mungkin karena di Indonesia ini keadaannya mungkin dia tidak mendapatkan keuangan dan lain sebagainya, akhirnya apa yang dijual? Ginjalnya kan. Iya kan, dijual ke tengkulak atau ke orang-orang yang membutuhkan. Itu kan sebenarnya hal yang tidak etis ya, tidak baik. Karena terjepit dengan keadaan sampai ginjalnya harus dijual kepada orang-orang. Ya, kebanyakan dari orang-orang yang dari Indonesia kalau lihat di berita itu menjual ginjalnya ke negara yang lain, ke Kamboja. Dan mereka di sana juga melegalkan hal-hal yang seperti itu. Hal-hal yang tidak masuk akal, saudaraku ya. Karena terjepit dengan keadaan, dengan ekonomi, dan jadi semuanya bisa dilegalkan, saudaraku. Bisa dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dan lain sebagainya. Bahkan juga tidak kalah
beritanya lagi di Eropa, saudaraku. Beberapa gereja di sana sudah dijual, saudaraku ya. Dijual bukan dijadikan rumah atau apa, tapi dijadikan apa? Nightclub, saudaraku. Dijadikan pub, dijadikan bar, saudaraku ya. Dan lain sebagainya. Wah, keadaan tambah ngeri akhir-akhir ini. Bukan cuman gereja, kalau saudara baca juga di Timur Tengah, di Arab, 60% juga masjid dijual. Saudaraku ya, dijual untuk dijadikan apa? Dijadikan toko, saudaraku ya. Dijadikan supermarket dan lain sebagainya. Wah, memang keadaan semakin hari semakin tidak menentu. Jadi di manakah kebijaksanaan itu? Di manakah integritas seseorang yang dalam arti orang yang bijaksana? Jadi karena semuanya ya mengalami tekanan yang luar biasa sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Akal sehat pun hilang. Semuanya bisa dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik, saudaraku. Dan ini sangat mengerikan sekali. Dan kalau kita melihat keadaan yang seperti ini, dan ini akan terjadi terus ke depan sampai Tuhan datang. Memang keadaan dunia yang sekarang ini tidak akan tambah membaik, saudaraku ya. Bahkan IMF juga mengatakan pasien dari IMF sudah sekitar 150-an negara. Artinya negara-negara ini sudah tidak ada ekonomi, tidak ada keuangan lagi yang cukup memadai untuk untuk memajukan negaranya. Artinya sudah menjurus kepada kebangkrutan, saudaraku ya. Dan memang tahun-tahun ke depan, baik 2024, 2025, dunia juga akan mengalami resesi. Dunia akan mengalami apa yang dinamakan moneter seluruh dunia ini ya. Artinya krisis moneter itu akan merajalela, akan menguasai dunia ini. Akan semakin hari semakin sulit ke depan. Karena firman Tuhan juga sudah katakan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Keadaan manusia di akhir zaman akan terjadi masa-masa yang sulit, masa yang sukar. Dan akibat daripada masa sulit, masa sukar itu, di sana sudah jelas. Manusia akan mencintai dirinya. Manusia akan menjadi apa? Hamba uang. Tidak mempedulikan agama. Agama hanya dijadikan sebagai apa? Tameng dan lain sebagainya. Dan ini akan terus terjadi ke depan, saudaraku. Dan apa yang harus kita lakukan? Apakah kita yang sekarang ini, yang duduk di sini, kita yang tadinya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, menyembah Tuhan, semangat, akhirnya ujung-ujungnya kita berkhianat. Seperti apa? Seperti Yudas. Salah satu contoh yang nyata di dalam Alkitab, tetapi kita tidak mau seperti itu. Yudas hanya karena gara-gara apa? Hanya gara-gara beberapa keping uang. Akhirnya dia menjual Tuhannya, dia menjual juru selamat, menjual gurunya yang sudah mendidik dia. Dia berkhianat karena apa? Karena tekanan-tekanan yang dia alami di dalam hidupnya. Tetapi kita yang ada pada saat ini, bukan saya menggurui Bapak Ibu Saudara, tapi saya hanya mengingatkan lewat firman Tuhan. Kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita yang sudah diberikan hikmat oleh Tuhan, kepintaran, kecerdikan oleh Tuhan. Janganlah kita gunakan kecerdikan itu dengan hal-hal yang tidak baik. Artinya, kita berkhianat. Tetapi biarlah kita tetap setia sampai akhirnya. Amin. Kita tetap bertahan karena keadaan ke depan tidak akan tambah membaik. Tetapi lewat hal-hal yang terjadi saat ini membuat iman kita semakin kuat. Semakin kita percaya, semakin kita setia. Seperti seseorang kan mengendarai kendaraan. Semakin dia kencang, semakin banyak tentunya tantangan yang dia alami. Baik itu angin,
baik itu polusi dan lain sebagainya. Begitu juga kehidupan kita. Memang kita tidak lepas dari tantangan. Dunia ini penuh dengan masalah, saudara. Tetapi lewat permasalahan yang saudara alami dalam kehidupan, Bapak Ibu Saudara, bahkan saya juga, masalah itu kita tidak perlu undang. Masalah itu sewaktu-waktu dia datang dan dia katakan, dan dia menggodai kita, dia menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak baik. Tetapi dari setiap permasalahan yang kita hadapi, kita boleh mengambil maknanya di balik masalah itu. Sebenarnya kalau kita renung-renungkan permasalahan, masalah yang terjadi dalam hidup kita, kan istilahnya kan masalah. Kita bisa bedakan. Masalah itu kan sebenarnya di dalam orang Kristen, sebenarnya masa di mana Allah bekerja dalam hidup kita. Amin. Iya. Jadi kita bisa rubah masalah itu jadi berkat dalam hidup kita. Karena apa? Karena masanya Allah bekerja dalam hidup kita. Iya toh? Bagi orang dunia, anggap masalah itu, wah, menyulitkan dalam hidupnya. Tetapi bagi kita, masalah itu datang. Sebenarnya masanya Allah bekerja dalam hidup kita. Di dalam Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi caranya merubah masalah itu, kan dulu-dulunya kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, iya kan? Kita mengalami kebaikan Tuhan, ya tentunya kita enak-enak, ya tuh, wah, yang baik-baik kan kita dapat, ya enggak ada permasalahan, enggak ada tantangan. Tapi ketika masalah itu datang, sebenarnya kita renungkan baik-baik, kita bisa rubah masalah itu menjadi berkat dalam hidup kita dengan masanya Allah. Sebenarnya masalah itu datang dalam hidup kita, di mana masanya Allah bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8:28, bagi yang sungguh-sungguh, di situ ada kata bagi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Apakah saudara tergolong orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Itu pertanyaannya. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka masalah itu jadi berkat dalam hidup kita. Amin. Masanya Allah bekerja luar biasa dalam hidup kita. Tapi kalau kita hanya, ya yang penting nih ikut Tuhan aja, ya mau ikut ya ikut tuh. Kalau enggak ikut ya enggak usah. Ya mungkin ya kita ngerasani semuanya. Ya bagaimana ketika masalah itu datang, ya tentunya tidak menjadi berkat dalam hidup kita. Tetapi ketika masalah itu datang, kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita yang sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai Dia. Jadi biarlah kita tetap terus maju di dalam Tuhan. Kita tidak mau berkhianat kepada Tuhan kita yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah mengasihi kita sehingga kita sampai pada saat ini. Kita mau tetap setia sampai kepada akhirnya. Ambil contoh aja Tuhan ya, Tuhan kita. Mengapa Dia dijuluki raja di atas segala raja? Dia mendapat predikat, Dia mendapat mahkota kemuliaan dari Bapa. Karena apa? Dia melakukan semuanya setia sampai akhir, sampai pada kulminasi puncaknya di Golgota. Dia melakukan dengan setia, sehingga apa? Dia berkata semuanya tetelestai, artinya sudah selesai. Dan dia menerima mahkota kemuliaan dari Bapa. Dia mendapatkan julukan raja di atas segala raja. Nah, ini satu inspirasi dalam hidup kita untuk kita terus maju ke depan. Kita tidak mau berkhianat. Menjadi seorang yang cerdik adalah menjadi seorang yang tidak berkhianat kepada atasan kita. Dan yang ketiga, kita lompat pada ayat yang ke-20. Bagaimana menjadi seorang yang cerdik menurut firman Tuhan, orang yang bijaksana. Ayat yang ke-20 dikatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Menjadi orang bijak, menjadi orang yang cerdik menurut Alkitab adalah dia menjaga pergaulannya.
Ya. Kan firman Tuhan juga katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, bagaimana supaya kita bisa mempertahankan semuanya itu jadi baik? Ya, kita bergaul tentunya dengan orang-orang yang baik kan. Kalau kita bergaul dengan orang yang baik, tentunya kehidupan kita menjadi baik. Seperti ada dalam firman Tuhan juga katakan roh nabi tunduk kepada, karunia nabi tunduk kepada nabi. Artinya ya orang itu dia berkumpul dengan nabi-nabi di sana. Dia sharing, dia berbagi pengalaman dan lain sebagainya. Akhirnya jadilah dia seorang nabi. Tetapi kalau dia kumpul dengan orang-orang yang tidak baik, dia kumpul dengan pencuri, pemabuk dan lain sebagainya, maka tidak lama kemudian orang ini pasti jadi pembunuh, jadi pemabuk. Padahal dia tidak diciptakan untuk jadi seperti itu. Ya tentunya keinginannya ke depan, ya pastilah dia menjadi orang yang baik. Bahkan seorang bapak juga menasihati anaknya, kamu itu loh bergaul dengan orang-orang yang baik supaya kamu jadi orang yang baik ke depan. Tapi kalau ya manusia kan diberikan kebebasan oleh Tuhan, free will untuk menentukan ke depan, pilih mana yang baik. Kalau kita memilih yang baik, tentunya kita memilih masa depan kita yang baik di dalam Tuhan. Tapi kalau kita memilih yang tidak baik, ya kita bercerai. Artinya kita memisahkan diri dengan Tuhan dan kita memilih dosa dan upahnya semuanya adalah maut. Tetapi kalau kita menjaga pergaulan kita bergaul dengan yang baik-baik, saudaraku, maka kita akan menerima segala sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Kehidupan kita akan semakin dipakai oleh Tuhan. Seperti kita ada di dalam gereja saat ini, kita bersekutu dengan Tuhan. Tentunya di dalam persekutuan ini, di dalam ibadah pada saat ini, kerinduan kita datang di gereja, kita beribadah kepada Tuhan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya apa? Karunia-karunia yang dari Tuhan itu bisa kita alami juga di dalam hidup kita. Lewat orang-orang yang dipakai Tuhan, yang punya karunia. Saya banyak mengalami hal yang demikian. Ketika dulu saya tidak tahu caranya untuk bagaimana melayani itu. Bahkan ya biasanya kalau nyanyi juga suaranya kebanyakan false, saudaraku ya. Bahkan juga tampil ke depan istilahnya tidak pede, tidak percaya diri. Tetapi ketika saya datang ke gereja, saya beribadah kepada Tuhan, saya bergaul dengan orang-orang yang punya talenta, punya karunia, semuanya. Akhirnya ya jadilah saya seperti ini, saudaraku ya. Akhirnya juga bisa nyanyi juga, ya bisa khotbah dan lain sebagainya, saudaraku ya. Karena apa? Karena pergaulan yang baik di situ, kita berkumpul dengan orang-orang yang baik di situ, maka ke transfer, bukan hanya uang yang bisa ditransfer juga ya, tetapi karunia-karunia itu juga bisa ditransfer, saudaraku ya. Dia punya karunia ini, bisa dia bergaul, jadi ada roh yang bekerja dengan luar biasa di sana. Puji Tuhan. Dan menjadi seorang yang cerdik, saudaraku, yang terakhir di sini adalah bagaimana kita dapat bertanggung jawab baik keluarga kita maupun sesama kita. Ayat 22 dan 23 sampai ayat yang ke-25. Firman Tuhan katakan di sini, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Huma itu apa? Artinya tempat di mana dia berdiam di situ ya. Huma, orang miskin menghasilkan banyak makanan, tetapi ada yang lenyap karena tidak ada keadilan. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Orang benar makan sekenyang-kenyangnya, tetapi perut orang fasik menderita
kekurangan. Menjadi seorang yang cerdik, orang yang bijaksana adalah orang yang bertanggung jawab kepada keluarganya, bahkan juga kepada sesamanya, saudaraku. Jadi tanggung jawab yang dia lakukan, istilahnya di sini dia tidak memilah-milah, tetapi dia bertanggung jawab apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dia terima, apa yang sudah dia kerjakan, semuanya dia bertanggung jawab. Seorang bapak tentunya mendidik seorang anak. Teristimewa banyak anak-anak yang bandel, saudaraku. Ada orang katakan bahwa wah, kalau tambah dipukul, tambah dikerasin begitu, mungkin semakin hari semakin bandel, saudara. Tetapi lewat firman Tuhan juga di sini dijelaskan, siapa yang tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Artinya mendidik anak itu juga memang perlu ada satu tindakan yang tegas juga dengan memakai tongkat juga. Artinya di sini juga mendidik anak itu supaya apa? Supaya dia tahu, oh iya, kalau papa saya mendidik saya tidak dengan cara seperti ini, mungkin hanya sayang, lembut. Lama-kelamaan mungkin akhirnya apa yang jadi? Anak ini bisa aja ke depan dia melawan orang tuanya, ya kan? Akhirnya lama-kelamaan karena dia melihat, loh bapaknya kok didik saya hanya lembut-lembut seperti ini. Tidak ada tindakan yang tegas. Sorry, bukan saya menggurui ya Bapak Ibu Saudara, tetapi lewat firman Tuhan pada siang hari ini mengajar kita supaya kita bisa mendidik baik anak-anak kita maupun mendidik orang lain juga. Memang ada saatnya di mana kita lembut, ada saatnya di mana juga ada ketegasan di sana. Untuk supaya apa? Supaya dia bisa melihat, oh dia bisa mencontohi orang-orang yang orang tuanya seperti ini. Dan ujung-ujungnya tentunya kita mengharapkan semuanya menjadi baik, saudaraku. Dan hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Orang benar makan sekenyang-kenyangnya, tetapi perut orang fasik menderita kekurangan. Ini hikmat yang didapat Salomo ketika dia menulis kitab ini. Artinya orang yang makan sekenyang-kenyangnya, bukannya kita tidak perlu makan setiap hari, tetapi kita ada moto juga katakan kan, hidup ini bukan untuk makan, tetapi makan untuk hidup. Artinya makan untuk hidup, kita makan juga ya semampu kita lah. Ya, memang juga ada orang yang punya kebiasaan kalau makan sekenyang-kenyangnya sampai dia merasa wah mungkin itu kebiasaan dalam hidupnya. Tetapi pada saat ini firman Tuhan bahwa kita makan bukan untuk supaya orang lain melihat kita, artinya orang itu tidak mendapatkan rezeki begitu atau mendapatkan makanan seperti apa yang kita makan, tetapi artinya di sini kita memberikan teladan, memberikan contoh. Kita sebagai orang yang cerdik, kita seperti orang yang bijaksana. Tentunya kita melihat segala sesuatu itu di sekitar kita dengan hikmat, dengan bijaksana, sehingga apa, orang tidak mencercah kehidupan kita. Orang tidak memberikan komentar yang tidak baik dalam hidup kita, tetapi malah sebaliknya mereka memuji, bukan artinya memuji supaya menyanjung kita tetap ya terus jadi disanjung saudaraku, tetapi artinya orang mengatakan kepada kita, oh ini adalah orang yang bijaksana, orang yang cerdik, orang yang mempunyai hikmat, sehingga dimanapun kita pergi berada, kita boleh memberikan dampak yang baik.
Sehingga melalui kehidupan kita, banyak orang yang datang kepada Tuhan. Banyak orang yang dimuliakan. Banyak orang yang datang kepada Tuhan dan percaya Tuhan seperti kehidupan kita yang sudah percaya kepada Tuhan. Mereka boleh diselamatkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Jadi biar kita melakukan, kita mempraktekkan di mana kita berada firman Tuhan ini. Sehingga sungguh-sungguh kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di kesempatan yang indah pada siang hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu Tuhan. Kami boleh memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami boleh share mengenai firman Tuhan. Tuhan, hamba-Mu terbatas, tetapi firman-Mu tidak pernah terbatas. Dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada siang hari ini, lewat hikmat yang Tuhan beri di dalam firman Tuhan, boleh menegur, menasihati kami, untuk kami boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah hanya nama Tuhan Yesus saja yang dipuji dan dipermuliakan di dalam kehidupan kami semua yang hadir pada saat ini. Meteraikan segala firman Tuhan di dalam loh hati batin kami yang paling dalam. Biarlah Tuhan, orang-orang yang ada di sekitar kami boleh memberikan dampak bahwa Tuhan yang ada di dalam hidup kami, Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, yang sanggup menolong orang-orang tersebut. Dan mereka boleh datang kepada Tuhan. Mereka boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan yang hadir saat ini. Bahkan gembala sidang pun yang tidak bersama dengan kami. Dimanapun pelayanan hamba-Mu ini berada, kami percaya Tuhan Yesus yang memberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Angkatkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, amin, haleluya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertanda di atas pujian. Amin. Datang ke hadirat Tuhan, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan
dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Amin, benar Tuhan. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas